saja ya kegiatan bimbingan kelas KPA hari ini. Nah, jadi nanti saat ibu menerapkan topik layanan, jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan kepada ibu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan melaksanakan bimbingan klasikal yang yang bertema peningkatan keterampilan interaksi sosial siswa. Nah, kemarin kita sudah melakukan asesmen, ternyata di kelas ini masih ada yang kurang nyaman berinteraksi dengan teman sebaya, terus masih ada yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, makanya itu Ibu mengangkat tema peningkatan keterampilan interaksi sosial siswa. Nah, Ibu harap setelah kalian mengikuti bimbingan klasikal hari ini, kalian mampu mengidentifikasi konsep interaksi sosial dan kalian juga mampu mengetahui hubungan positif dengan teman sebaya serta menunjukkan keterampilan interaksi sosial yang baik serta mampu bekerja sama. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti bimbingan klasikal siang ini? Siap, Bu. Oke, langsung mulai saja ya. Peningkatan keterampilan interaksi sosial siswa. Belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan saling menghargai. Yang pertama kita harus tahu apa itu interaksi sosial. Ya, Najila, menurut kamu interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial itu kayak ngobrol dengan temennya. Ngobrol dengan temennya. Adinda, interaksi sosial menurut kamu apa? Kayak interaksi sosial itu, iya itu Bu, komunikasi sama orang lain Bu. Komunikasi dengan orang lain. Oke, jawaban-jawaban semua benar. Lebih tepatnya adalah interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi saat kita berbicara, bekerja sama, dan bertukar pendapat. Oke, next. Ada interaksi sosial di sekolah nih. Nah, di kelas ini contoh interaksi sosialnya apa? Ngobrol sama teman Bu. Ngobrol sama teman, terus main sama teman. Contoh interaksi sosial di kelas ini. Saling membantu mengerjakan Bu. Saling membantu mengerjakan Terus apa lagi? Itu Bu, sama piket Bu. Piket ya. Itu bagus semua jawabannya. Jadi kalau di kelas contoh kecilnya ya piket, terus mengerjakan tugas bersama ya, ngobrol yang sopan dengan teman gitu ya. Nah, ini kalau di sekolah sama nih, berkomunikasi saat ujian kelompok, bertanya dan menjawab di kelas, berkomunikasi dengan guru dan teman serta menghargai perbedaan pendapat. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa interaksi sosial itu penting? Oke, menurut mereka, kenapa interaksi sosial itu penting? Ya, kenapa? Tadi kan sudah ini yang dijawab oleh Adinda, dijawab sama Najila. Interaksi itu kan komunikasi. Juga tadi sudah dipaparkan tuh. Belum ada juga contohnya. Ini penting karena apa? Saya Bu, jawab Bu. Boleh kan ya? Karena penting itu karena kita bisa menjalin hubungan lebih baik lagi sama teman, guru, sama orang-orang sekitar. Ya, bisa menjalin hubungan baik dengan teman, guru, terus orang-orang di sekitar. Oke, Kak? Apa? Kenapa penting? Supaya apa? Ya, artinya interaksi sosial itu memudahkan berinteraksi dengan individu kelompok.
Iya, tetapi interaksinya itu kenapa penting? Memudahkan untuk berinteraksi. Oke, mungkin maksudnya memudahkan untuk berkomunikasi kali ya. Makanya nih ya, pentingnya interaksi sosial. Mengapa interaksi sosial itu penting? Yang pertama, membuat kita lebih percaya diri. Jadi kan kalau kita pandai bersosialisasi, pandai berinteraksi, apalagi kalau berbicara sopan santun, orang kan kita jadinya lebih percaya diri dan orang lain juga sama kita jadi senang gitu untuk berteman dengan kita. Yang kedua ada mempermudah kerjasama. Nah ini kalau kita mampu bekerja sama di dalam kelompok, itu biasanya nanti teman-teman ketika ada kerja kelompok lagi itu biasanya mau mengajak kita lagi karena kita orangnya mampu diajak bekerja sama. Terus yang ketiga ada menambah teman dan relasi. Pasti kalau interaksi sosialnya sudah bagus, teman-teman itu pasti tidak akan ragu untuk berteman dengan kita. Selanjutnya menciptakan suasana kelas yang nyaman. Ya, bagus. Nah, ini menciptakan suasana kelas yang nyaman saat kita interaksinya bagus di dalam kelas. Jadi suasana kelas kita itu akan aktif, akan hidup gitu. Jadi tidak bosan, tidak dingin, tidak diam-diaman seperti itu ya. Paham? Nah, masalah apa yang sering dialami siswa tentang interaksi sosial? Di kelas ini masalah apa yang sering kalian hadapi? Ada? Masalah apa? Gak ada masalah sih. Gak ada masalah. Hidup. Kadang mau pasti. Kadang apa? Waktu bangkas. Oh itu ya yang jadi membuat interaksi sosial. Oke. Nih, masalah yang sering terjadi. Yang pertama itu malu atau takut berbicara. Yang kedua ada menyendiri di kelas. Yang ketiga sulit bekerja sama dan takut pendapatnya ditolak. Itu sebenarnya hanya penilaian diri sendiri. Nah, ciri-ciri interaksi sosial yang baik. Yang pertama ada berani berbicara dengan sopan, lalu mendengarkan saat orang lain berbicara, mau bekerja sama serta menghargai teman. Ini adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki interaksi sosial yang baik. Nah, kalau interaksi sosial kita itu masih kurang, ada nih cara meningkatkan. Yang pertama kita harus berani menyapa dan berbicara. Jadi kita jangan menanamkan kepada diri kita itu kita tidak bisa, kita jelek, kita akan dimusuhi oleh teman-teman, tapi kita harus punya keberanian dulu untuk menyapa teman kita di luar, untuk mulai berbicara di luar. Nah, yang kedua aktif dalam diskusi kelompok. Harus berani menyumbangkan pendapat saat diskusi kelompok agar diskusi kelompok tersebut bisa berjalan dengan baik dan cepat selesai. Nah, yang ketiga ada menghargai perbedaan. Ini wajib sekali nih. Kalau tidak menghargai perbedaan berarti tidak mengakui adanya perbedaan di antara kalian, di antara siswa. Gak ada empati. Iya, benar, gak ada empati. Terus ya merasa benar sendiri gitu kalau nggak menghargai perbedaan itu. Nah, yang keempat nih melatih empati dan sopan santun. Ini penguatan kesan menutup interaksi sosial yang baik dimulai dari sikap yang saling menghargai. Jadi ayo berani berkomunikasi dan belajar tumbuh bersama di sekolah. Nah, sekarang kita mengerjakan studi kasus interaksi sosial. Keywordnya
Google Form untuk mengerjakan studi kasus interaksi sosial supaya kalian mengetahui interaksi sosial itu seberapa pentingnya. Nah, sini udah ada deskripsinya ya. Program ini bertujuan untuk membantu siswa memahami permasalahan interaksi sosial yang sering terjadi di lingkungan sekolah, serta melatih kemampuan siswa dalam menyikapi pergaulan dengan sebaya. Petunjuk pengisian sudah dibaca. Oke, itu ada list kasusnya. Silakan dibaca. Tes ini nggak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi kalau kalian ingin, kalau ada gimana sih cara kalian menyikapi kalau ada teman kalian yang mengalami seperti jarang berbicara, terus sering diam, tidak pernah menyampaikan pendapat, ragu, salah. Ada pertanyaan? Ini kalau sudah selesai jangan dikeluarin dulu ya, jangan dikirim dulu. Udah ya? Oke. Tapi kalian masih nggak pertanyaan kenapa tadi? Kalian pasti nggak jawab pertanyaan pertama. Risiko Apa? kalau percaya diri saat berinteraksi. Oke. Yang kedua? Yang kedua, takut salah menyampaikan pendapat. Betul. Yang ketiga? Yang ketiga, itu sikap yang sebaiknya ditunjukkan teman-teman Dina itu seharusnya mensupport Dina. Yang keempat? Yang keempat, jangan memikirkan hal negatifnya duluan. Bagus. Oke, terima kasih Tania. Yang lainnya? Bentar Bu. Sudah? Dan Oke, jika sudah selesai, itu adalah salah satu studi kasus sosial, salah satu contohnya. Nah, ini hanya untuk mengetahui gimana cara kalian itu menyikapi kasus ketika teman kalian itu menghadapi persoalan seperti di soal ini ya. Tapi di kelas ini ada yang mengalami seperti Dinda tadi? Pernah ada yang mengalami? kayaknya nggak ada. Tidak ada. Kalau teman kalian di luar pernah ada yang mengalami? Nah, kalau itu kan harus ya. Tahu. Maksud ibu teman-teman dekat kalian gitu. Pernah ada yang mengalami nggak? Enggak sih Bu, kalau dari saya atau teman yang lain. Teman yang lain gimana? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Itu kayaknya sudah beristirahat ya. Sudah matang banget, sudah istirahat, sudah lapar banget ya ini ya. Nah, oke. Di pertemuan kali ini siapa yang mau menyimpulkan? Langsung aja ya Intan, apa? Tentang peningkatan interaksi sosial di sekolah. Iya Bu, kita harus berinteraksi sosial dengan sopan dan santun. Dengan sopan dan santun. Oke, bagus sekali. Oke, untuk pertemuan
masih kurang tentang materi ini ya, bisa hubungi ibu atau cerita ke ruangan ibu ya. Karena tadi kita memulai bimbingan berdoa, kita akhiri itu dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.